sang ayah justru menjadi marah dan menentangnya. Saat sang ayah marah besar, Nabi Ibrahim alaihissalam menerimanya dengan tenang dan sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ayahnya diberi keselamatan dan pengampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erlangga, bertemu dengan Kak Agus dari Banjarbaru. Kali ini Kak Agus akan membawakan sebuah kisah dari Nabi dan Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini bersumber dari buku yang berjudul Sang Penghancur Berhala Nabi Ibrahim alaihissalam. Buku ini ditulis oleh Ummu Faris dan diilustrasikan oleh tim Devaro. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga for Kids. Mari kita simak kisahnya sama-sama. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah desa bernama Paddan Aram, sebuah desa yang berada di dalam negeri Babylon atau Irak, yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah seorang penyembah berhala. Pekerjaannya adalah membuat dan menjual berhala kepada rakyat Babylon. Rakyat kerajaan Babylon pada masa itu adalah penyembah berhala. Sebagian lagi ada yang menyembah matahari, bulan, dan bintang. Kerajaan Babylon dipimpin oleh Raja Namrud yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan yang tertinggi, sehingga ia merasa dirinya patut disembah sebagai Tuhan. Suatu ketika, Raja Namrud mendapat sebuah mimpi bahwa akan ada bayi laki-laki yang dilahirkan dan tumbuh menjadi orang yang kelak menentang dan membuatnya mati. Kelak laki-laki itu akan menghancurkan semua berhala dan membawa keyakinan dan ajaran baru tentang Tuhan yang tunggal dan kekal. Raja Namrud yang ketakutan lalu memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan di negeri itu. Suasana negeri menjadi mencekam. Di sebuah rumah ada sepasang suami istri yang sedang cemas menunggu kelahiran anak mereka. Mereka adalah orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ketakutan yang luar biasa, sang ibunda melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bayi laki-laki yang sehat dan bersih bercahaya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih bayi disembunyikan dan ditinggalkan di sebuah gua. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski Nabi Ibrahim alaihissalam kecil ditinggal sendirian beberapa hari, beliau masih hidup dan sehat dengan terus menghisap jarinya yang mengandung susu. Tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh membesar dengan cepat. Dirasa sudah tidak terlihat seperti bayi, maka ayah dan ibu Nabi Ibrahim alaihissalam berani membawanya pulang. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh menjadi anak yang memiliki kecakapan akhlak dan kecerdasan. Saat remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak yang patuh. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menolak perintah ayahnya untuk menjual patung-patung berhala. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai memikirkan, apakah patung-patung berhala ini patut untuk disembah? Sedangkan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah bintang, bulan, dan matahari juga pantas untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam merenung dan terus mencari tahu siapakah Tuhan sebenarnya yang patut untuk disembah. Saat malam, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan dan bintang, dan menjelang pagi, bulan dan bintang itu menghilang. Saat pagi ada matahari, namun menjelang malam matahari juga menghilang. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam meragukan keyakinan yang menyembah mereka. Bulan, bintang, dan matahari adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada para penduduk yang menyembah mereka bahwa perbuatan itu adalah salah dan sesat. Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ditentang.
Namun, ia tetap pada pendirian dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan tanda kekuasaannya. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menangkap 4 ekor burung dan menyembelihnya. Burung-burung tersebut kemudian diletakkan di atas 4 bukit yang berjauhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil burung-burung tersebut. Setelah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil 4 burung yang disembelihnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung-burung tersebut datang dalam keadaan utuh dan hidup kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bersujud dan semakin meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa dan meninggalkan berhala-berhala buatannya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kabar kepada sang ayah bahwa ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa berhala-berhala itu tidak mampu menyelamatkan mereka dari suatu musibah. Patung berhala itu adalah buatan ayah. Bagaimana mungkin berhala dapat menciptakan manusia? Yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan langit, bumi, dan semua makhluk. Menyembah berhala adalah tipu daya setan yang menjadi musuh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam. Mendengar kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sang ayah justru menjadi marah dan menentangnya. Saat sang ayah marah besar, Nabi Ibrahim alaihissalam menerimanya dengan tenang dan sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ayahnya diberi keselamatan dan pengampunan. Sahabat Erlangga, Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedih tidak berhasil menyadarkan ayahnya lalu pergi meninggalkan rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya di setiap kesempatan. Ia mengajak kaumnya untuk meninggalkan kepercayaannya yang mereka anut, yaitu menyembah berhala. Para penduduk menolak ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, menyembah berhala adalah warisan nenek moyang. Bahkan mereka menertawakan dan mencemooh seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat penduduk meninggalkan rumah dan tempat ibadahnya untuk melakukan kegiatan ritual di tempat lain, Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam menghancurkan patung-patung berhala dengan kapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyisakan satu berhala yang paling besar. Kapak yang dibawanya dikalungkan di leher berhala terbesar tersebut. Saat para penduduk kembali, mereka kaget melihat patung-patung berhala hancur berkeping-keping. Semua bertanya-tanya dan menduga Nabi Ibrahim alaihissalam lah yang menghancurkan patung berhala mereka. Dugaan penduduk diperkuat karena Nabi Ibrahim alaihissalam membawa ajaran tentang Tuhan yang baru. Nabi Ibrahim alaihissalam pun dipanggil untuk disidang. Saat hakim bertanya, "Apakah engkau yang melakukan penghancuran dan merusak Tuhan-Tuhan kami?" Dengan tenang, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Patung besar yang berkalungkan kapak di lehernya itulah yang melakukannya. Silahkan tanyakan saja kepada patung-patung itu." Para penduduk kaget dan marah. Lalu hakim bertanya kembali, "Engkau tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara. Mengapa engkau meminta kami untuk bertanya kepadanya?" Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum dan berkata, "Jika demikian, mengapa kalian sembah patung-patung itu? Kalian tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat membawa manfaat, juga bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri dari kehancuran." Hakim dan para penduduk semakin marah.
Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap bersalah dan akan dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Meskipun akan dibakar hidup-hidup, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tenang dan teguh pendirian. Seluruh penduduk berkumpul di sebuah tanah lapang untuk menyaksikan hukuman Nabi Ibrahim alaihissalam. Api telah dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat api membesar, Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah dirantai dilemparkan ke dalamnya. Semua penduduk bersorak gembira. Ketika dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik penolong. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang berkobar-kobar menjadi dingin dan sama sekali tidak melukai tubuh dan pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika api padam, semua orang terkejut melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak terbakar. Rantai yang mengikat Nabi Ibrahim alaihissalam hancur, namun pakaian dan tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam tetap utuh. Inilah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bukti kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian penduduk masih takut mengakui ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa orang beranggapan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sihir yang membuatnya kebal terhadap api. Hakim kemudian memutuskan untuk membawa Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap Raja Namrud. Raja Namrud penasaran dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama ini Raja Namrud menyangka bahwa hanya dirinya lah Tuhan bagi kaumnya. Raja Namrud yang angkuh lupa bahwa dia hanyalah manusia biasa. Semua yang dimilikinya, termasuk kerajaan yang besar, adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Raja Namrud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendatangkan matahari dari timur. Apakah Raja Namrud mampu mendatangkan matahari dari barat? Mendengar tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud terdiam dan terpaku karena merasa tidak mampu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari negeri Babylon. Dikisahkan setelah kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud dan kerajaan Babylon mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemarau berkepanjangan yang tiada henti dan wabah hama lalat. Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke negeri Mesir dan Palestina untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Erlangga, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang termasuk dalam ulul azmi. Bersama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Begitu banyak kisah dan hikmah dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita semua. Semoga ini mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.